Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu nahwu, ya, belajar kitab melalui kitab Al-Ajurumiyah atau kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sa'iril muslimina fid daraini amin. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafzu, adalah lafaz, al-murakkabu yang murakkab, al-mufidu yang mufid, bil wad'i dengan wad'il arabi. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Kita lihat di sini. Dalam bahasa yang lebih mudah, dalam bahasa bebas, kalam itu kita katakan sebagai kalimat sempurna yang terungkap gitu. Kalam. Huwa, kalam itu adalah al-lafzu. Kalam adalah lafaz. Ya, kita akan perinci apa itu lafaz. Lafaz itu adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'di huruf lihja. Ya. Lafaz itu adalah suara. Ya, suara yang mencakup sebahagian huruf hijaiyah. Ya, lafaz. Kita kurangi penggunaan istilah-istilah kitab begitu ya. Kita pakai terjemah yang lebih bebas. Lafaz itu adalah sekumpulan suara yang suara tersebut suara yang mencakup sebahagian dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya saya bilang Zaidun. Saya bilang Zaidun, lafaz. Saya bilang kebalikannya Daizun. Ini Daizun tuh nggak ada artinya, maksudnya cuma membalik nama Zaid jadi Daiz. Lafaz. Ya. Walaupun nggak ada artinya. Tapi saya mengucapkan Daizun, ini kan sekumpulan huruf-huruf hijaiyah. Itu lafaz. Pokoknya suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Zaidun ya lafaz. Daizun ya lafaz. Gitu. Kemudian juga misalnya Zaid adalah seorang muslim. Zaidun muslimun. Nah, ini juga lafaz. Zaid adalah seorang muslim. Lafaz juga. Misalnya in, jika, qoma, jika berdiri, Zaidun, lafaz juga. Misalnya kitabu Zaid, lafaz juga. Jadi definisinya lafaz itu adalah suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Seperti ini. Lafaz. Kalau saya menggunakan isyarat, walaupun dipahami sama orang. Misalnya saya bilang, artinya diam kan. Orang paham maksud saya. Tapi karena nggak terungkap dalam bentuk ungkapan, hanya isyarat saja, itu bukan lafaz. Atau misalnya kita sedang berkendaraan,
Lihat lampu merah, langsung berhenti. Kita tahu artinya berhenti. Nah, itu bukan lafaz. Kenapa? Karena nggak ada huruf-huruf hijaiyah yang terungkap. Warna merah, warna kuning, warna hijau kan lampu jalan. Isyarat-isyarat begitu tidak termasuk lafaz. Jadi sekali lagi, lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ya. Apakah cukup mendefinisikan kalam? Atau tadi dalam bahasa sederhana kalimat sempurna adalah lafaz? Tidak cukup. Harus dispesifikkan lagi. Contoh begini. Apa itu masjid? Masjid adalah bangunan. Terlalu luas kan? Bangunan terlalu luas. Nanti semua bangunan dikira masjid gitu. Harus ada tambahan lagi supaya lebih mempersempit dalam mendefinisikan. Kalau kalam sebut lafaz nanti terlalu luas. Karena lafaz mencakup segala suara yang dia itu ada huruf hijaiyahnya. Orang ngelantur lagi tidur, ngucapin apa saja lafaz. Dan orang misalnya orang gila atau anak kecil dan sebagainya itu lafaz. Kemudian dispesifikkan lagi. Lafzu al-murakkabu. Lafaz yang murakkab itu terangkai. Atau tersusun. Atau kita bilang tersusun. Murakkab itu tersusun minimal dari dua kata. Nah, minimal dari dua kata. Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti kalau dengan dua definisi ini, kalam adalah lafaz yang tersusun. Ya. Kalau kita bilang Zaid, belum masuk kalam. Dais, belum. Karena minimal harus dua. Gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan lafaz saja, luas sekali. Sekarang persempit lagi, lafaz yang murakkab, yang harus tersusun minimal dua. Berarti kalau saya cuma bilang Zaid satu kata, bukan kalam. Saya bilang Dais satu kata, bukan kalam. Yang minimal dua atau lebih. Nah. Tapi ini pun masih umum. Ya. Kita persempit lagi, al-mufid. Al-mufid, mufid itu memberikan faidah. Ya. Ma'afada faidatan yahsunu sukut alaiha. Memberikan faidah itu maksudnya ketika kita bicara, orang itu diam tapi diamnya faham. Oh iya. Nah. Berarti kembali lagi, berarti kalau modelnya begini, jika Zaid berdiri, orang akan diam tapi bingung. Kenapa bingung? Dia menunggu lanjutan yang akan menyempurnakan sehingga jadi kalimat. Jika Zaid berdiri. Terus apa gitu? Nah, gitu. Dan itu nggak mufid berarti. Berarti yang model seperti ini dicoret. Gitu. Buku Zaid. Dia lafaz, ya. Murakkab, ya, karena dua kata. Tapi mufid nggak? Nggak. Kalau kita bilang buku Zaid, orang diam. Diam itu maksudnya nunggu buku Zaid apa maksudnya. Nah itu nggak mufid. Nah, kalau begini, Zaidun muslimun. Zaid adalah seorang muslim. Ah itu. Ada subjek, ada predikat. Orang paham, oh iya Zaid seorang muslim. Gitu. Dipersempit lagi dengan istilah mufid. Ya. Nah sekarang kita ulang lagi dengan tiga ini. Ya. Al-kalam, ya, atau kalimat sempurna, huwa adalah al-lafzu, pertama lafaz. Saya bilang tadi misalnya qalamun, pena, lafaz. Tapi nggak cukup karena definisinya dilanjutkan murakkab, harus terangkai di dua kata. Ini tidak bisa.
Sekarang qalamu Zaidin. Ya. Kalam adalah lafaz, ya, ini lafaz. Pulpennya Zaid. Murakkab, terangkai, tersusun, ya, tersusun dari dua kata. Pulpennya si Zaid. Apakah mufid? Memberikan faedah. Maksudnya orang paham maksud pembicaraan, tidak menunggu penyempurna sehingga jadi kalimat sempurna. Tidak mufid. Ya. Pulpen Zaid. Nah, tidak mufid. Berarti ini juga tidak bisa. Nah, kalau misalnya begini, qalamu, pulpennya Zaid. Jamilun, bagus. Pulpennya Zaid, bagus. Pulpen Zaid, bagus. Apakah ini lafaz? Ya, lafaz, karena huruf-huruf hijaiyah dikumpulkan. Apakah ini murakkab? Ya, ini lebih dari dua kata. Qalamu Zaidin, Jamilun, malah tiga kata. Apakah ini mufid? Ya, mufid. Karena ada subjek, ada predikat. Ya. Qalamu Zaid, Jamilun. Pulpennya Zaid, bagus. Gitu. Bisa dipahami. Gitu. Nah, tapi masih belum mewakili definisi. Masih ada satu lagi, bil wad'i. Kita tambahkan di bawah. Bil wad'i. Bil wad'i maksudnya adalah bil wad'il arabi, sesuai dengan peletakannya orang Arab terhadap ungkapan tersebut. Contoh, ini bahasa Arabnya kitab. Jadi menurut wad'il arabi, orang Arab maksudnya menggunakan kata kitab untuk benda seperti ini. Gitu. Ini adalah kolam. Nah, orang Arab mengistilahkan kata kolam itu untuk benda modelnya begini. Yang begini saburoh, saburatun. Nah, itu namanya wad'il arabi. Kalau saya bilang, nah ini misalnya, yadhabu, pergi, Zaidun. Zaid pergi. Yadhabu pergi. Kalau dalam bahasa Arab kan dibalik kata kerjanya dulu. Zaid pergi. Nah, apakah ini lafaz? Ya, lafaz karena huruf-huruf hijaiyah. Apakah ini murakkab? Ya, murakkab karena ada dua kata. Apakah ini mufid? Ya, orang paham. Zaid pergi. Apakah ini wadha? Umpamanya si fulan memaksudkan Zaid itu yadhabu itu kata dia artinya adalah buku. Zaid itu artinya indah. Nah, jadi dia bilang yadhabu Zaidun, tapi maksud dia buku itu indah. Padahal kalau kata orang Arab pergi itu ya yadhabu itu artinya pergi. Zaid itu ya orang namanya Zaid. Berarti dia salah menempatkan yadhabu harusnya untuk pergi, tapi dia tempatkan untuk menyebutkan buku. Salah mengungkapkan Zaid untuk menyebutkan indah. Kalau dia mau bilang buku indah, harusnya menurut wad'nya orang Arab, harusnya dia bilang al-kitabu jamil gitu. Itu namanya wad'il arabi itu gitu. Jadi sesuai gitu. Gitu. Jadi saya misalnya kalau saya bilang hadza kitabun, ini kitab. Betul secara lafaz murakkab mufidnya betul, tapi nggak sesuai dengan wad'il arabi. Karena orang Arab nggak bilang ini kitab. Bilang ini tolasah misalnya. Gitu. Ya saya bilang hadhihi sayyaratun. Nah, ya. Walaupun sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, tapi nggak sesuai dengan wad'il arabi. Karena orang Arab nggak bilang ini sayyarah, orang Arab bilang ini kitab. Itu maksudnya. Jadi satu kata disesuaikan ini itu untuk menunjukkan apa, gitu. Sesuai dengan maksud orang Arab, bukan maksud kita. Gitu. Nah, sehingga kalau kita menerjemahkan bahasa kita ke bahasa Arab, kadang-kadang tidak tepat. Gitu. Tapi yang tepat adalah kita simak bagaimana orang Arab mengungkapkan, kemudian kita pakai.
Misalnya, apakah hati-hati? Kita mau bilang sama teman kita dalam bahasa Arab, hati-hati. Kita apa bilang? Kolbun, kolbun. Enggak sesuai dengan orang Arab, enggak bilang begitu kalau bilang hati-hati. Misalnya dia bilang intabih, hati-hati gitu. Atau dia bilang misalnya sir fi ri'ayatillah, semoga dalam lindungan Allah dan sebagainya. Gitu. Jadi sesuai dengan wadoknya, sesuai dengan bagaimana orang Arab menempatkan kata ini untuk ini, kata ini untuk ini. Gitu. Ya bahasa Inggris juga begitu kan, hati-hati bukan liver gitu. Jadi, misalnya be careful gitu dan sebagainya. Itu jadi definisi jelas ya. Lafzun murakkab al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau terkumpul semuanya ini jadilah kalam, atau dalam bahasa kita tadi yang lebih sederhana kalimat sempurna kalam itu. Kemudian kita lanjutkan wa aqsamuhu, dan pembagian kalam salasatun. Maksudnya pembagian di sini komponen-komponen kalam itu. Jadi bukan jenis-jenis kalam, tapi komponen pembentuknya itu 3. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Ja'a li makna. Huruf itu datang membawa makna. Nah, sekarang kita hapus. Ya. Aqsamul kalam wa aqsamuhu, dan pembagian kalam. Ismun, pertama ada isim. Fi'lun, kedua ada fi'il. Harfun, ketiga ada huruf. Yang huruf ini dikasih catatan ja'a, dia datang. Huruf ini datang. Yang datang di maknan, karena membawa makna. Jadi hurufnya huruf yang ada makna. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam. Maksudnya pembagian di sini tadi komponen pembentuknya, maksudnya ada 3. Ya. Isim, fi'il, huruf. Gitu. Isim, fi'il, huruf. Kalau kita misalnya membaca, katakanlah baca Quran. Iya, baca Quran terdiri dari ada sekian ratus rangkaian kalam, sekian ribu rangkaian kalam. Ya, isinya cuma 3 ini. Isim, fi'il, huruf, isim, huruf, isim, fi'il, dan seterusnya begitu. Cuma bahan pembentuknya cuma 3 ini. Gitu. Ya, apa itu isim? Isim itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaran bizamanin. Ya. Kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya dan walam tuqtaran, dan tidak disertai bizamanin dengan waktu. Kata yang menunjukkan makna kepada dirinya dan tidak disertai waktu. Ya. Misalnya masjidun. Ya. Ketika disebutkan masjid, nah terbayang oleh kita, oh ya masjid itu bentuknya begini, fungsinya untuk ini. Ya, masjid seperti itu, bisa terdefinisi. Ya, menunjukkan kepada makna. Walam tuqtaran bi zaman, dan tidak disertai zaman, tidak disertai waktu. Kita tidak akan bilang sudah masjid, sedang masjid, atau akan masjid. Ya. Kita gunakan penerjemahan yang lebih mudah. Jadi isim itu adalah kata yang pertama memiliki makna,
Ya. Yang kedua, tidak diikat waktu. Nah, makna pada dirinya dan tidak diikat waktu. Misalnya tadi baitun, rumah. Rumah itu ya kita bisa definisikan rumah itu adalah satu bangunan yang fungsinya begini-begini. Dan jadi memiliki makna dia. Dan juga tidak kita bilang sudah rumah, sedang rumah, akan rumah. Tidak disertai waktu. Nah, nanti dari definisi ini mencakup isim, kata benda misalnya. Kata sifat. Kata ganti. Dan lain-lain. Itu. Tapi definisinya ini. Nanti masuk ke dalam definisi ini berbagai macam kata benda itu masuk. Gitu. Kita tinggal perbanyak kosakata aja. Kata-kata sifat, misalnya tawilun, tinggi, misalnya. Ya. Kemudian misalnya qasirun, rendah, misalnya jamilun, indah, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, tawilun itu tidak disertai waktu. Tidak sudah tinggi, tidak. Tapi kalau kita mau bilang sudah menjadi tinggi itu, iya baru. Nanti ada menjadinya itu. Gitu. Jadi kata benda, kata sifat, kata ganti saya. Tidak sudah saya, sedang saya, akan saya. Gitu. Nanti kata yang memiliki makna pada dirinya tidak disertai waktu. Ya. Kalau fi'il sama kata yang memiliki makna pada dirinya. Memiliki makna yang mandiri, kemudian disertai waktu. Ya. Kalau fi'il nanti ada sudah, ada sedang, ada akan. Dan dia punya makna. Misalnya zahaba, sudah pergi. Ya, zahaba, sudah pergi. Ya, dia bisa didefinisikan, ada maknanya. Pergi itu kan adalah berpindah misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya begitu. Kemudian ada maknanya ada waktunya, sudah. Gitu. Nanti kalau ada akan pakai yadhabu dan sebagainya. Gitu ya, itu fi'il. Nah, kemudian yang ketiga huruf. Huruf itu kata yang tidak memiliki makna mandiri. Dia harus disertai dengan kata yang lain. Ya, di antara huruf, nah hurufnya itu ja'a li maknan. Dia harus membawa makna dalam pengertian bukan huruf hijaiyah. Bukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, bukan. Tapi huruf yang punya makna. Walaupun maknanya akan kita pahami kalau disandingkan dengan kata yang lain. Misalnya bi. Ya. Bi itu ya bisa bermakna bersama, bisa bermakna wasilah, bisa bermakna sebab gitu ya. Bisa bermakna di, bil masjid, di masjid dan sebagainya. Gitu, ini huruf-huruf. Gitu, ini adalah definisi isim, fi'il dan huruf. Gitu. Simpulannya isim pembagian kalimat sempurna dibagi tiga. Maksudnya komponennya ada tiga. Komponen penyusunnya ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Yang masuk kepada isim adalah kata benda, kata sifat, kata ganti, dan lain-lain. Kalau masuk pada fi'il adalah kata kerja. Kalau huruf adalah kata bantu, begitu. Ada bi, ada wa, artinya dan. Itu ada li untuk dan sebagainya. Nah, itu barangkali pada pertemuan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita
untuk memahami bahasa Arab ini dengan sebaik-baiknya supaya membantu kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.